Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siani Yaliling, Stambuk A42181193. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dalam bentuk video. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri kelelahan dan penyebab kelelahan. Ciri-ciri kelelahan yaitu 1. Sering merasa kantuk di siang hari. 2. Terus merasa lelah walaupun sudah istirahat. 3. Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Pusing dan sakit kepala. 5. Sendi otot terasa nyeri. 6. Refleks dan respon melambat. 7. Perasaan murung dan mudah tersinggung. Penyebab kelelahan yaitu 1. Kurangnya aktivitas fisik. 2. Kurangnya kualitas tidur. 3. Kelebihan berat badan atau obesitas. 4. Sedang mengalami stres. 5. Minum obat tertentu seperti obat penenang. Materi yang kedua yaitu kesalahan latihan. 1. Pemanasan yang buruk. Beberapa orang beranggapan bahwa terlalu banyak pemanasan bisa membuat mereka merasa cepat lelah dan lemah. Makanya banyak dari mereka yang melakukan pemanasan dengan gerakan latihan inti. Misalnya melakukan pemanasan untuk latihan dada dengan bench press. 2. Berlatih dengan beban terlalu berat. Menambah beban adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Tapi melakukan ini sama saja dengan bermain api, terutama dilihat dari spesifik kesehatan jangka panjang. Sebab masalah sendi atau cedera bisa mengatai di usia 40-an. 3. Volume berlebihan yang tak berguna. Latihan volume merupakan salah satu cara aman untuk berlatih. Tapi latihan dengan terlalu banyak set atau rep bisa membuat sendi dan tendon kelelahan, terutama bila bentuk gerak tidak sempurna atau pola gerakan yang sama diulangi terus-menerus. 4. Kurangi variasi. Selain beban yang berat dan volume tinggi, ada satu faktor yang mempengaruhi aktivitas latihan, yaitu variasi gerak. Bila tujuan Anda adalah latihan kekuatan, variasi gerak memang kontraproduksi karena Anda perlu memfokuskan tubuh Anda pada beberapa gerakan kunci. 5. Terlalu banyak gerakan berbahaya. Pada dasarnya tidak ada gerakan yang berbahaya atau buruk. Yang ada hanyalah gerakan dengan risiko cedera lebih tinggi dan tak cocok bagi tujuan atau fleksibel atau kondisi. Sebagai contoh, gerakan press di belakang kepala efektif untuk melatih deltoid medial dan anterior. Tapi bagi Anda memiliki mobilitas bahu yang biasa saja, ini adalah pilihan yang buruk. Maka dari itu, pastikan gerakan Anda lakukan tidak menyakiti tubuh Anda. Materi yang ketiga yaitu beberapa bentuk kelelahan. 1. Kelelahan akut. Kelelahan akut biasanya merupakan gejala prodromal atau gejala sisa dari suatu proses infeksi virus atau bakteri aktif. 2. Kelelahan kronik. Kelelahan kronik dapat disebabkan oleh depresi, kecemasan, stres, kanker, dan lain-lain. Terdapat beberapa obat-obatan yang dijual bebas yang juga dapat menyebabkan kelelahan kronik, khususnya pada pasien berusia kurang lebih 45 tahun. 3. Kelelahan fisiologis. Pasien yang mengalami kelelahan fisiologis umumnya dapat mengenali penyebab kelelahan yang dirasakan. Hal ini dapat disebabkan oleh kerja berlebihan dan kualitas tidur
yang buruk. Materi yang keempat yaitu sifat kelelahan. Yang pertama, mudah capek. 2, tidak bisa beraktivitas secara normal. 3, badan terasa nyeri. 4, mudah emosional. Materi yang kelima yaitu solusi mengatasi kelelahan. Yang pertama, mengubah pola makan. Diet yang tepat ternyata membantu kamu mendapat kembali energi pada tubuh yang sepertinya cepat sekali pergi. Jadi pastikan tubuh kamu mendapatkan nutrisi yang tepat. Penuhi asupan karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan porsinya. 2, perbanyak minum air. Dehidrasi dapat menyebabkan tingkat energi yang rendah, berdampak pada rendahnya kualitas tidur hingga menurunkan konsentrasi serta daya ingat. Menurut studi yang dipublikasikan pada PLOS ONE, peningkatan asupan air pada orang yang biasanya tidak minum ternyata menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan energi. Mereka pun cenderung memiliki pemikiran yang lebih positif dan emosi yang lebih stabil. 3, mengelola stres. Hormon stres dapat memiliki efek negatif pada pola tidur, sistem tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan, termasuk membuat tubuh sering lelah. Jadi, kelola stres dengan baik dengan melakukan berbagai hal yang kamu sukai, seperti memanjakan diri, membaca, dan berolahraga. 4, cukupi kebutuhan istirahat. Walau istirahat yang tepat sangat penting jika kamu ingin tubuh tidak sering lelah, lakukanlah relaksasi sebelum pergi tidur dan pastikan kamu mendapat tidur malam tidak kurang dari 6 jam setiap hari. 5, aktivitas bergerak. Olahraga membantu tubuh melepaskan endorfin yang secara alami meningkatkan energi. Sebuah studi yang dimuat oleh Psikoterapi and Psikometik menemukan bahwa olahraga teratur dapat membantu mengurangi kelelahan berlebihan pada tubuh. Lakukan setidaknya 2 jam olahraga dengan intensif sedang setiap minggu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Materi yang keenam yaitu membuang asam laktat dari dalam darah dan otot. Pembuangan asam laktat lebih baik kalau seorang itu berlatih secara kontinu. Latihan berfungsi lebih cepat menurunkan kadar laktat dalam darah. Pembuangan asam laktat dalam darah dan otot terjadi 25 menit bila tanpa aktivitas. Pembuangan asam laktat lebih cepat dengan latihan fisik ringan secara kontinu. Jadi dianjurkan untuk tetap berlatih yang ringan selama tidak bertanding serta makan yang mengandung karbohidrat. Materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh adalah pemulihan cadangan otot. Ada 2 pemulihan cadangan otot, yaitu pertama, pemulihan aktivitas, yaitu cara pemulihan dengan melakukan latihan fisik yang ringan. 2, pemulihan pasif, yaitu cara pemulihan dengan melakukan istirahat, pemijatan, dan kontraksi. Sekian dari penjelasan makalah yang saya jelaskan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.